wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kami akan memaparkan tugas video mengenai screen matching pada project 9. Oke, saya kembalikan pada Nurul dan Aulia untuk menjelaskan materi screen matching tersebut. Baik, langsung saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi pendeteksi duplikasi kalimat pada tugas akademik yang bekerja secara spesifik pada tingkat kalimat. Selanjutnya di sini kita menggunakan 3 metode, yaitu naive, KMP, dan Boyer-Moore. Yaitu algoritma naive merupakan metode exact string matching paling sederhana yang bekerja dengan membandingkan pola terhadap teks pada setiap string untuk mendeteksi keberadaan substring yang sama. Selanjutnya, sistem framework for sentence duplicate detection in academic assignment using string matching. Yang pertama itu input kalimat tugas akademik. Selanjutnya, validasi input, menghapus baris kosong setiap baris satu kalimat. Selanjutnya, normalisasi kalimat, yaitu case folding atau lowercase, dan penghapusan tanda baca dan simbol, juga spasi dirapikan. Selanjutnya, pembentukan pasangan kalimat. Selanjutnya, penentuan teks dan pattern, yaitu kalimat lebih panjang teks, kalimat lebih pendek itu pattern. Selanjutnya, string matching, yaitu naive, KMP, dan Boyer-Moore. Selanjutnya, pencarian substring, pattern, dan teks. Proses selanjutnya itu keputusan duplikasi, yaitu duplikat jika substring ditemukan dan tidak jika tidak ditemukan. Proses selanjutnya yaitu proses detail, yaitu normalisasi A dan B, teks dan pattern, langkah matching, dan alasan duplikat atau tidak. Selanjutnya, dataset yang digunakan itu berupa kumpulan kalimat yang diambil dari teks tugas akademik mahasiswa, khususnya tugas esai dan laporan tertulis yang dikumpulkan melalui sistem pembelajaran daring. Struktur dataset terdiri atas sejumlah kalimat yang memiliki potensi kemiripan berdasarkan topik, metode, dan istilah akademik yang sama. Tabel 1 menyajikan dataset kalimat tugas akademik yang diproses oleh sistem, di mana beberapa kalimat memiliki hubungan duplikasi maupun penuh yang lazim ditemukan pada tugas mahasiswa. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan setelah teman saya memaparkan materi tentang string matching, di sini saya akan memaparkan hasil implementasi saya terhadap string matching tersebut. Nah, di sini yang pertama itu saya input kalimat terlebih dahulu, dan ada beberapa contoh kalimat yang sudah saya tulis di sini. Lalu saya jalankan pemeriksaan. Nah, setelah jalan pemeriksaan itu ada kalimat highlight dan kalimat highlight. Nah, di mana itu kalimat A highlight dan kalimat B highlight itu berarti kalimat B berarti ada kata yang memang mirip, tetapi cuman beda substring, cuman beda lowercase atau huruf kapitalnya. Nah, di mana saya ini menggunakan metode KMP atau Knuth-Morris part, di mana metode itu untuk mengurangi perbandingan karakter yang berulang. Nah, seperti kalimat A dan kalimat B. Selanjutnya itu saat terjadi mismatch, KMP itu tidak menggeser pattern satu langkah seperti naive, tetapi menggunakan nilai dari tabel LPS untuk menentukan posisi. Coba kita berikan contoh kepada salah satu kalimat yang berduplikat. Nah, seperti ini. Pattern yang ditemukan pada text int itu 27, substring bukti di highlight. Nah, di mana
kalimat A, dia itu penelitian ini menggunakan metode KMP untuk pencucukan string. Lalu normalisasi B, metode KMP untuk pencucukan string, di mana untuk normalisasi A dan normalisasi B menggunakan KMP, dia mendapatkan sebuah kecocokan atau duplikat itu pada indeks ke-7. Nah, di mana ada trace dan algoritma seperti ini. Ini adalah algoritma tentang KMP. Oke, dan tidak diduplikat itu dia akan tidak mengatakan tidak duplikat jika dia tidak ada duplikat pattern 1 dan pattern 2. Nah, seperti ini. LPS-nya dia berbentuk angka dan binar, di mana jika 0 berarti dia tidak duplikat dan 1 berarti dia duplikat. Nah, keputusannya itu tidak duplikat karena dia tidak menemukan subentitas identik, yang dimana pergeseran atau shift yang diperiksa oleh KMP itu baik lowercase, kalimat yang sama itu tidak ada. Nah, seperti itu KMP jalan-jalan algoritmanya. Nah, oke. Selanjutnya ada naive. Nah, kita menggunakan kalimat yang sama, lalu kita jalankan pemeriksaan. Nah, pada naive ini tuh melakukan pencarian yang paling sederhana, itu ditempelkan lalu dari awal tes, lalu sistem membandingkan karakter kiri ke kanan, di mana itu ditemukan ketidakcocokan atau mismatch, maka pattern akan digeser satu karakter ke kanan dan proses perbandingan dan cocok untuk pelajaran. Namun, ada beberapa kelemahannya, itu dia bisa melakukan perbandingan yang sangat banyak, tetapi dia kurang efisien untuk teks yang panjang, seperti ini. Oke, yang pertama dia pada satu pasangan 1 dan 2, berarti pasangan kalimat A dan kalimat B. Nah, di mana duplikat pattern ditemukan sebagai substrings. Kalimat A dia memang duplikat, nah disetujui. Nah, sini dia tidak seperti KMP yang menampilkan angka, karena ini adalah pergeseran, dimana jika dia tidak sama maka dia langsung geser. Nah, seperti juga ini yang pada tidak duplikat. Nah, sama seperti itu, dia tidak temukan substring identik, dimana pergeseran atau shift itu yang dilakukan oleh naive. Nah, oke. Selanjutnya yang terakhir itu metode Boyer-More yang bad character rule, yang dimana pendekatan yang berbeda, perbandingan dilakukan kanan ke kiri pada pattern, dimana disebut last occurrence table, dimana tabel yang menyimpan posisi kemunculan terakhir pada setiap karakter. Nah, oke. Langsung saja kita implementasikan. Nah, seperti ini. Dimana, saya lupa dimana setiap metode itu menggunakan waktu mana yang paling cepat, dan nanti saya jelaskan pada berikutnya. Kita jelaskan terlebih dahulu Boyer-More atau bad character. Nah, seperti ini. Nah, dia di sini list tabelnya dia susun seperti tabel, dan dia susun setiap huruf, lalu dia bandingkan mana yang paling cocok, dan dia di indeks mana yang paling cocok dengan itu. Nah, oke. Ini adalah trace atau algoritmanya dan tidak diduplikat, itu akan muncul seperti ini. Tidak ditemukan, beda seperti ini. Ada beberapa angka yang sama. Nah, oke, lanjut pada waktu yang tadi saya katakan. Nah, pada naive itu dia memerlukan waktu 0,132 second dan compression-nya 63. Nah, lanjut KMP. Nah, waktu yang dia butuhkan 0,24 dan compression-nya 62. Ini berdasarkan dari kalimat duplikat, teman-teman. Oke, selanjutnya 0,1118 compression 38. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa mana yang paling cepat. Nah, di sini yang paling cepat itu adalah Boyer-More, karena
dia kembali, di mana setiap metode memerlukan waktu yang banyak, dan di sini kita bisa simpulkan bahwa waktu yang paling cepat dan untuk teks yang panjang itu adalah metode Boyer-Mortier, dan yang paling sederhana itu adalah metode Naver, dan tetapi dia tidak bisa digunakan oleh teks yang panjang. Karena kapan digunakan teks panjang? Karena waktu yang diperlukan itu lebih banyak untuk membandingkan setiap karakternya. Nah, oke, kesimpulannya itu, metode pada aplikasi itu berfungsi untuk mengganti algoritma pencarian string yang dipakai, sehingga berubah apa strategi pencarian serta efisien atau aturan penentuan duplikasi tetap sama. Nah, oke, baik, cukup sekian dari pemaparan penjelasan tentang string matching yang mengenai judul saya, pendeteksi duplikat kalimat pada tugas akademik menggunakan string matching. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.